kabar kawan-kawan keluarga petani? Kali ini sore hari ini saya berkunjung ke rumah orang tua kami sendiri di dusun atau desa. Kalau di Kabupaten Bungo nama dusun adalah desa, nama desa adalah dusun ya, dusun Sumber Harapan, Kecamatan Perapatan Ilir, Kabupaten Bungo. Kali ini kebetulan di pekarangan rumah itu ada sayur katu ya, atau sayur katuk. Ada orang yang bilang katu, ada yang punya katuk. Dan beberapa waktu lalu sudah saya buatkan videonya, dan kali ini perkembangannya cukup berubah drastis ya. Sekarang sudah cukup subur dan nampak hijau. Ini tadi juga ini nanti saya lihatkan bagaimana ketika orang tua kami memanen sayur katu ini, bagaimana cara teknik memanennya juga ini perlu juga dicontohkan, karena ketika salah dalam proses pemetikan gitu ya, atau proses memanen ini, maka pertumbuhannya juga tidak akan optimal nanti ke depannya. Baik saja, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, saya akan subscribe dulu agar channel keluarga petani semakin berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Baik, selamat menyaksikan. Berapa hari Mbak? Panen setiap berapa hari Mbak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maksudnya setiap hari? Setiap hari. Oh, setiap hari panen? Setiap hari panen ya? Senin sampai Jumat? 5 hari, 10, 50 kali 4.000. Ya enggak tentu, enggak 10 ikat kan, kalau tergantung dagangnya. Kalau dagangnya mau ya sekali ambil 20 ikat ya. Tapi satu minggu cuma paling 4. Di pasar berapa? Pasar kalau mau kayak gini. Kita ngentek nutrisi ketong-ketong yang Tapi nak dipapaskan kesuwen. suan itu boleh. Boleh suwe. Nah ini kan orang dino masih sama Pak. Oh, itu per tukulnya orang dulu tukulnya. Liyane kan oke kan gak bareng, tambah kan orang dino kan kalau turun. Baik, ini contoh ya bagaimana cara memanen atau memetik sayur katu ini.
Ini misal seperti ini pertumbuhannya. Ini ya, ini bisa dipetik di sini atau di sini. Jangan di sini, jangan diambil yang mudanya saja karena nanti tumbuhnya akan sulit gitu ya. Minimal di sini gitu ya. Seperti ini bisa di sini atau di bawahnya. Nah seperti ini ya, ini nampak hijau, muda-muda dan pengen cepat nyayur ya. Ada beberapa memang video dari kawan-kawan channel yang lain memberikan ini ya, contoh cara memanen. Habis dipanen seperti ini langsung dipangkas semuanya, maka nanti memang tubuhnya akan seragam, cuman pertumbuhannya ataupun untuk pemanenan selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya, karena ini pertumbuhannya tidak serentak ya, dia bergantian. Jadi ketika kita panen yang misal di sini seperti ini habis dipanen, maka dia akan tumbuh di sebelahnya gitu, seperti itu. Nanti bisa jadi yang panen adalah sebelahnya lagi gitu. Tetapi ketika dipanen ini dipangkas semuanya, maka dia akan serentak panennya. Setelah dipanen dia akan habis, nunggu waktu yang cukup lama gitu. Nah untuk yang ini, yang punya orang tua kami ini, dia panen hampir tiap hari ya. Memang kebutuhannya tidak banyak karena memang tergantung pedagang ataupun pedagang sayuran yang meminta kepada beliau. Karena ini masih skala belum terlalu besar, karena memang tidak dijual langsung ke pasar tetapi kepada pedagang yang keliling ya, pedagang sayuran keliling. Beliau hanya sekitar 10-15 ikat ya. Satu ikatnya berapa kira-kira? Ikatnya kira-kira ya Mbak ya. Kebanyakan apa? Enggak. Cukup banyak ya segitu. Itu kalau dijual ke pedagang sayuran itu adalah Rp4.000 ya Mbak ya. Rp4.000. Nah, seharinya sekitar 10-15. Nah tergantung pedagang sayuran itu minta. Memang sengaja tidak diantar ke pasar karena memang ya kita, karena dari sisi harga juga beda ya Mbak. Di pasar berapa? 3.000-an ya Mbak ya. 3.000 ya. Jadi kalau di pasar cuma Rp3.000, tetapi mungkin kalau ngantar sendiri ya 5.000. membawa banyak mungkin bisa juga kalau memang dibutuhkan banyak ya. Ini sebenarnya banyak juga sih kalau mau dipanen semuanya, cuman memang tidak terbiasa dibawa ke pasar. Kita biasanya pedagang itu yang pedagang sayuran yang datang langsung ke sini ya, mampir ke sini untuk dikelilingkan kepada masyarakat. Nah tetapi kalau mau benar-benar secara budidaya atau dibuat secara agribisnis, maka perlu juga dibudidayakan dalam jumlah besar, dan dijual langsung ke pasar atau diecer langsung akan lebih mahal. Setidaknya mungkin 5.000 ya Mbak ya, 5.000 mungkin kalau diecer langsung di pasar. Dan jual sendiri ya, diecer sendiri kepada konsumen atau kepada masyarakat langsung sekitar 5.000-an atau bahkan bisa lebih, tergantung ya nanti ini ya. Bahkan kadang pedagang itu yang di pasar setelah menerima dari petani itu di ini ya Mbak, di ukurannya dikecilin lagi gitu kan, karena kalau yang keliling dari orang tua saya itu 4.000, dijual 6.000 ya. Oh jadi ada dua orang ya, ada dua orang, satunya yang jual 5.000 ke masyarakat, ada juga yang jual 6.000 ya, ada yang 5.000 ada yang 6.000. Jadi memang tidak ada patokan secara pasti, cuman inilah gambaran bahwasanya sebenarnya banyak potensi dari tanaman ini ya, sayuran terutama, karena ini di daerah Kuamong Kuning namanya. Kuamong Kuning adalah daerah transmigrasi yang ada 19 desa ya, 19 desa, jumlah masyarakatnya mendekati 30.000-an, hampir rata-rata sudah lahannya sudah dibuat perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit, ada juga sebagian yang karet gitu ya, sebagian besar adalah sawit.
Jadi lahan untuk tanaman hortikultura dan sayur-sayuran juga semakin sempit atau berkurang memang masyarakat yang bertani di sayur-sayuran. Makanya ini sebagai contoh bahwasanya banyak sekali peluang sebenarnya di manapun kita berada, tinggal kita bisa mengkalkulasikan ataupun menghitung-hitung kira-kira kita mau menanam apa gitu ya. Kita lihat kira-kira yang potensinya apa di masyarakat itu, kita bisa menanam nih. Contoh kecil adalah sayur ini, sayur katul ini nanamnya cukup mudah, tinggal di stek aja, stek batang dipotong, bisa dipotong pendek-pendek pun bisa, seperti nanam ubi gitu ya. Kalau mengenai tanamnya ada nggak Mbak, atau bebas Mbak ya? Ya seperti inilah ya. Ini kan sementing ini cangkul masuk kalau yang gitu ya. Jadi ini kalau jarak tanamnya memang tidak diukur secara pasti, cuman ini sepertinya mirip ya karena sudah pengalaman gitu. Jadi intinya untuk proses penyiangan ataupun membersihkan rumput-rumput ini cangkul bisa masuk gitu, tidak terganggu dan bisa lebih leluasa ataupun mudah. Ini subur ya, dan terus pemupukannya pakai apa Mbak? Pupuk kandang, pupuk kimia pakai enggak Mbak? Pakai dikit cuma. Sedikit ya. Jadi pupuk kimianya sedikit, dan karena di sini juga ada kandang sapi ya, ada sendiri. Jadi untuk pemupukan cukup dari yang ada saja dan cukup murah gitu ya. Demikian, semoga bisa menginspirasi.